Saya Ahmad Rino Faros Mukhtar, masyhur dari STK angkatan 2024. Kenapa kalian ketawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 29 mata kuliah Pancasila akan mempresentasikan proposal aksi kami yang berjudul Pengembangan lampu jalan berbasis tenaga surya dalam mencegah tindak kriminalitas di Desa Sayang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Alfarisi Kusuma dari STK Angkatan 24. Saya Indana Halwarkika Masyur dari STK Angkatan 24. Saya Ahmad Rino Faros Mukhtar dari STK angkatan 24. Saya Faizal Irwan dari STR Angkatan 24. Saya Daral Hamam Lutfiadi dari STR 24. Tingkat kriminalitas di Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, mengingat banyaknya penduduk ataupun pendatang yang menetap di Jatinangor. Seringkali terdengar di berita-berita ataupun di media sosial mengenai tindak-tindak kriminalitas yang masih sering terjadi, seperti penjabretan, pencopetan, pencurian, atau lain sebagainya. Selain itu, di sisi lain, tingkat penerangan jalan umum di Desa Sayang ataupun secara umum di Jatinangor masih terdapat titik-titik yang minim penerangan. Menurut sebuah penelitian disebutkan bahwa titik-titik yang memiliki penerangan jalan yang baik menurunkan risiko sebesar 14% dalam terjadinya kejahatan daripada titik-titik yang masih minim penerangan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mempertimbangkan meningkatkan tingkat penerangan jalan umum di Desa Sayang ini untuk mencegah tindak kriminalitas dan meningkatkan rasa keamanan warga. Terdapat 5 tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi penggunaan penerangan jalan umum tenaga surya di daerah Sayang. Yang kedua yaitu untuk memahami dampak dari penerangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan pada titik-titik yang minim cahaya di daerah Desa Sayang. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan oleh masyarakat Desa Sayang itu tersendiri. Dan yang terakhir adalah untuk mendukung program Sustainable Development Goals atau Net Zero Emission yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Terdapat 4 manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan visibilitas daerah jalan di Desa Sayang. Yang kedua adalah meningkatkan kewaspadaan orang-orang sekitar di Desa Sayang. Yang ketiga yaitu untuk mengurangi terjadinya kasus pencurian motor atau kriminalitas lainnya. Dan yang terakhir adalah membantu dalam pencahayaan jalan umum di daerah Sayang dengan konsep yang ramah lingkungan. Pancasila tidak hanya berperan dalam bidang politik, namun juga digunakan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kegiatan pengembangan lampu jalan bertenaga surya ini, ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Tujuan dari kegiatan ini juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena berfokus pada hak-hak kemanusiaan setiap individu, yaitu meningkatkan rasa aman dan nyaman dengan berkurangnya tindak kriminalitas. Selain itu, dalam proses pengerjaannya, kegiatan ini juga menggunakan musyawarah dan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya meningkatkan rasa kebersamaan kita, namun juga meningkatkan rasa tanggung jawab kita sebagai warga negara. Sebagai gambaran umum dari permasalahan yang sedang terjadi, saat ini kondisi penerangan jalan umum di Dusun Saringin masih sangat memerlukan inovasi-inovasi. Masih banyaknya minim-minim penerangan cahaya di beberapa titik, padahal di satu sisi
Dusun Caringin adalah salah satu dusun yang cukup ramai. Kenapa? Karena mengingat Jatinangor adalah kawasan pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat, itu masih terdapat beberapa inovasi yang dapat dilakukan di Dusun Caringin. Sebagai gambaran awal, beberapa penduduk yang ada di Dusun Caringin adalah mahasiswa, mayoritas adalah mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas. Misalkan saja kita ambil ITB, Institut Teknologi Bandung di Jatinangor, yang kebanyakan dihuni oleh mahasiswa tahun pertama. Kemudian ada pula mahasiswa dari UNPAD, Universitas Pajajaran, kemudian dari IPDN, dan juga dari IKOPIN. Nah, kemudian juga banyak juga di situ ditempati oleh beberapa penduduk sekitar, ya, yang juga di saat yang bersamaan mereka ada yang berusaha, ada yang melakukan usaha, ya, membuka usaha seperti laundry, kemudian juga tukang cukur, bahkan sebagai penjual makanan. Gitu. Nah, terkait dengan kondisi penerangan jalan umum lebih lanjut, itu masih terdapat beberapa inovasi yang dapat dilakukan, seperti misalkan pemasangan lampu jalan yang memadai untuk penerangan-penerangan, ya. Kenapa? Karena memang di situ penerangan jalan umum masih mengandalkan penerangan yang disediakan oleh masyarakat sekitar. Gitu. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak banyak ditempati oleh masyarakat sekitar, maka daerah tersebut tidak di-cover dengan baik, sehingga ini meningkatkan adanya resiko kriminalitas, kemudian dengan kenyamanan, gitu ya. Maka dari itu diperlukan adanya usaha untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan pemasangan jalan umum, pemasangan lampu penerangan umum. Nah, kami sebagai kelompok hijau akan menginisiasikan sebuah program di mana program tersebut akan menyasar daerah-daerah tersebut yang masih memerlukan penerangan jalan umum, di mana penerangan jalan umum yang kami gunakan adalah penerangan jalan umum yang berbasis tenaga surya sehingga mendukung net zero carbon dan juga sustainable energy. Dan tentunya kami akan melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut diantara lainnya adalah kecamatan, tentunya dari Kecamatan Jatinangor sendiri, kemudian kantor desa setempat, gitu ya, dan pastinya warga sekitar Dusun Caringin, ya, sehingga harapannya bukan hanya kami yang ikut berkontribusi di sini, tetapi juga masyarakat di sekitar pun juga dapat berkontribusi dan merasakan efeknya dan merasakan dampak. Ini adalah denah jalan Caringin di desa saya. Dari titik paling atas sampai titik paling bawah, ruas jalan ini mencakup 285 meter secara total. Pada saat ini, ruas jalan ini hanya memiliki satu lampu jalan, yaitu di titik paling atas. Rencana kami adalah untuk membangun 11 lampu jalan berbasis tenaga surya untuk membantu meningkatkan visibilitas jalan di malam hari. Dengan radius cahaya masing-masing lampu jalan sebesar 13 meter, kami berharap supaya penerangan ini dapat mengurangi tindak kriminalitas dan menaikkan kualitas hidup warga. Adapun tahapan-tahapan atau metode-metode dari pelaksanaan dari rencana proposal kami adalah pertama itu tahap persiapan dan perencanaan. Di tahap ini kami akan melakukan penyusunan proposal itu sendiri, penyusunan anggaran, dan mempersiapkan hal-hal terkait dengan administrasi dan sebagainya. Kemudian tahap kedua adalah tahap pengumpulan data. Di tahap ini kami akan mengumpulkan data-data terkait titik-titik mana saja yang rawan terjadi kriminalitas, titik-titik mana saja yang memerlukan penambahan penerangan jalan. Adapun cara-cara yang bisa kami lakukan adalah dengan melakukan audiensi dengan masyarakat sekitar, survei ataupun dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian tahap ketiga adalah tahap perizinan. Di tahap ini kami akan melakukan perizinan dengan pihak terkait tadi, dengan pemerintah setempat, pemerintah desa, pemerintah kota, ataupun instansi-instansi yang masih memiliki keterkaitan. Kemudian tahap keempat adalah tahap instalasi dari PJU TS itu sendiri atau pemasangan dari lampu jalan.
Di tahap ini kami akan memulai memasang lampu jalan di tempat-tempat titik-titik yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian tahap terakhir itu tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi, yaitu kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai cara kerja, cara perawatan, cara menjaga dan lain sebagainya, dan juga kepada pihak-pihak yang akan nantinya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perbaikan dan lain sebagainya. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap monitoring dan evaluasi. Kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi daripada proyek tersebut seperti keefektivitasannya, kemudian kekurangan dan kritik saran dari masyarakat yang akan dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dari proyek itu sendiri. Untuk pelaksanaan proyek ini tentunya dibutuhkan RAB atau rencana anggaran biaya sebagai estimasi biaya yang diperlukan. Terdapat 3 bagian dalam RAB ini. Yang pertama yaitu biaya bahan yang mencakup 11 unit lampu jalan tenaga surya seharga 450.000, 11 unit tiang seharga 200.000, serta 6 roll kabel dan perangkat instalasi seharga 150.000, di mana masing-masingnya dapat digunakan untuk 2 lampu jalan. Lalu pada bagian kedua terdapat biaya alat yang mencakup 1 set board dan perkakas seharga 600.000, 2 unit alat ukur seharga 200.000, dan 2 set peralatan perlindungan seharga 200.000. Lalu yang terakhir, yang ketiga yaitu biaya tambahan yang mencakup 4 orang pekerja seharga 2.500.000 dengan estimasi pekerjaan selama 8 hari. Dan yang terakhir yaitu biaya administrasi dan perizinan seharga Rp1.500.000. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan ketika kita kalkulasikan total biaya yang diperlukan yaitu Rp20.950.000. Sebagai kesimpulan, Dusun Caringin masih memerlukan banyak perubahan dan improvement yang dapat dilakukan terkait dengan penerangan jalan umumnya. Masih adanya ketergantungan terhadap lampu dari masyarakat, lampu dari rumah-rumah masyarakat, sehingga perlu adanya perubahan, yaitu berupa pemasangan penerangan jalan umum, ya. Yang selanjutnya kami dari kelompok 7 kelas 29 mata kuliah Pancasila berinisiatif untuk melakukan pemasangan jalan umum tersebut yang menggunakan tenaga surya, sehingga bisa mendukung misi Indonesia untuk net zero carbon, dan kemudian juga dengan sustainability-nya. Ya, kami pasang dengan beberapa step. Ya, tentunya ini melibatkan banyak elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, ya, Kecamatan Jatinangor, kemudian juga dengan RT setempat, dengan PLN terkait dengan kelistrikannya, kemudian juga tentunya warga-warga sekitar. Dan tentunya ini merupakan salah satu implementasi daripada nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, ya, kemudian juga persatuan, di mana nanti kami melibatkan banyak masyarakat sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif di situ. Kami harapkan dengan adanya pemasangan jalan umum ini, pemasangan lampu jalan di Dusun Caringin ini bisa bermanfaat, bisa memberikan keamanan, bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat sekitar, dan tentunya sesuai dengan judul kami bisa menurunkan angka kriminalitas yang ada di Jatinangor, khususnya di Dusun Caringin. Terima kasih.